Halo sobat-sobat ekspor semuanya. Di sini saya sudah bersama para mahasiswa pejuang ekspor ini ya. Iya, Betul. benar ya? Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Mungkin Boleh, dari Kak. sebelah sana. Oke. Silakan. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Fatima Azahra dari STI Eka Dharma Indonesia dan saat ini sedang bergabung di program Kampus Merdeka Sekolah Ekspor Nasional Batch 6. Saya Nur Adelia Fajriani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, sedang mengikuti studi independen dari Sekolah Ekspor Batch 6. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Domomo RJ Barutu. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Negeri Jember. Saat ini aku mengikuti studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Oke, mungkin dari Kak Zahra tadi. Fatima. Oh, Iya. Fatima. Fatima dari manajemen ya? Manajemen. Oke, Kak Fatima mungkin Kak Fatima bisa kepikiran Kak? Kenapa ekspor itu, apakah ada hubungan ekspor dengan manajemen itu Kak? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang ekspor ke luar negeri ya kayak, kalau dihubungkan dikaitkan dengan ilmu manajemen adalah bagaimana kita mencapai tingkat ekspor barang yang efektif dan efisien. Itu satu kuncinya, karena bagaimana kita mengelola sistem yang baik, prosedur yang baik sampai mencapai titik yang efektif dan efisien itu Pak. Apakah Kak Fatima selama mengikuti perkuliahan jurusan manajemen nih, apakah ada kaitannya dengan ekspor gitu? Udah. Ada. Oke, jadi kebetulan Fatima semester lalu juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan ekspor barang. Nah itu belajar mengenai regulasi ekspor barang seperti apa, terus bagaimana transportasi ekspor itu adanya apa aja, dan itu caranya seperti apa, perizinannya seperti apa gitu. Mungkin sangat berpengaruh ya, ada juga hubungannya yang kuat ya, manajemen dengan ekspor. Adel, oke. Kak Adel dari jurusan ilmu komunikasi. Iya, iya. Oke, mungkin menurut Kak Adel sendiri ya, ilmu komunikasi itu berpengaruh besar nggak sih terhadap ekspor yang berkembang saat ini? Gitu? Kalau menurut saya sendiri berpengaruh sih, soalnya kan kalau misalkan ilmu komunikasi itu belajar gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan ke orang lain, nggak cuma secara langsung, cuman bisa melalui media atau pemasaran. Nah itu kan juga masuk ke tentang ekspor juga. Nah itu gimana kita mengkomunikasikan barang kita yang ingin kita jual ke orang lain gitu. Kak Adel itu sudah pernah komunikasi sama buyer belum? Sama buyer dari luar negeri gitu. Kalau buat sekarang sih belum pernah komunikasi sama buyer, cuman kan baru belajar ya di sekolah ekspor ini. Produknya selama yang dikembangkan di sekolah ekspornya apa? Aksesoris. Aksesoris, Ya, oke. buat rambut. Apakah Kak Adel sudah tahu pasaran untuk aksesoris itu kemana, sudah tergambar Bu? Sudah sih. Sudah. Oke, mungkin dari jurusan ilmu komunikasi tadi ya, oke cukup baik sih. Oke, mungkin kita ke Mas yang ganteng ini ya. Iya. Oke, Mas ya dari hubungan internasional ya. Oke, Universitas Jember. Mungkin ya ekspor itu ada hubungannya dengan internasional ya. Mungkin dari Kak Adam sendiri, apakah ada pembelajaran yang berkaitan dengan ekspor di jurusannya? Untuk bidang ekspor itu sendiri, sebagai penstudi hubungan internasional, pasti sangat berkesinambungan dan sangat relevan. Mengapa saya mengatakan demikian? Bagaimana ketika saya mengikuti kelas ataupun mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya, di sini kami belajar tentang pasar internasional, kami belajar ekonomi internasional, dan bagaimana memahami pasar-pasar internasional tersebut, baik dalam perilaku, budaya, dan minat suatu warga negara di suatu negara itu terhadap barang-barang yang akan diproduksi. Begitu pula dengan regulasi atau hukum-hukum internasional yang perlu kita ketahui ketika kita ingin melakukan ekspor. Karena jika kita ingin melakukan ekspor tanpa adanya pengetahuan tentang hukum internasional tersebut, pastinya kita akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu, sebagai penstudi HI, menurut saya
Ini merupakan kesempatan yang cukup besar yang kami dapatkan daripada jurusan-jurusan lain di luar HI. Kira-kira begitu Kak menurut perspektif dari saya. Oke, berarti ini ekspor itu lebih memperhatikan hukum internasional ya berarti? Iya benar, ada regulasi-regulasi yang berbeda tiap negara terkait peraturan ekspor impor di suatu negara tersebut. Oke, berarti sebelumnya Kak Dom produknya mengambil dari UMKM ya? Iya benar Kak. Waktu menjelaskan ke UMKM, apakah ada menjelaskan terkait hukum internasional gitu ke UMKM-nya? Ketika bekerja sama dengan UMKM, terkait hukum belum sampai terhadap itu Kak. Soalnya kami kan ingin bekerja sama dulu, apakah UMKM ini mampu atau mensupport kami untuk memasarkan atau mempromosikan produknya ke pasar internasional. Karena kita ketahui sendiri, UMKM saat ini membutuhkan provider seperti kita mahasiswa untuk membantu mereka memasarkan produknya. Kira-kira begitu sih Kak. Oke, berarti ya lebih kurang berarti kalau semisal nih UMKM-nya udah mempercayai Kak Dom, dan Kak Dom setidaknya harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya terkait ekspor itu ya. Nah, sebelumnya Kak Dom sudah mempersiapkan apa selama mengikuti program ini? Untuk persiapan ya, sejauh ini kami udah melakukan branding ya Kak ya terkait produk yang ingin kami pasarkan terhadap buyer, dan kami udah memasarkannya juga melalui media-media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan bahkan website juga sudah didaftarkan ke website Sekolah Ekspor Nasional. Akan tetapi permasalahannya di sini sebagai ekspor pemula, untuk melakukan ekspor ketika ada mendapatkan buyer perlu izin suatu perusahaan. Nah, dan di sini kami belum mendapatkan izin tersebut. Dan solusi kami yaitu dengan melakukan atau bekerja sama dengan jasa pengiriman barang terkait regulasi ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan ketika melakukan ekspor ke suatu negara tersebut. Terima kasih Kak Dom. Mungkin kita tanya lagi sama Kak Fatima ini. Menurut Kak Fatima ya, apakah apakah untuk memulai suatu kegiatan ekspor itu menurut Kak Fatima itu sulit apa gampang? Kembali lagi kalau tentang sulit itu relatif ya teman-teman semua, karena ketika kita punya niat untuk ekspor barang, ada dua pilihan. Yang pertama kita memiliki produk sendiri. Yang kedua adalah kita menjadi reseller dari orang yang sudah memiliki produk, yang produknya mungkin sudah ada izinnya, lebih lengkap, dan kita tinggal edarkan aja gitu teman-teman. Kalau misalnya seandainya kita kembali lagi, kalau seandainya kita masih minim di modal, berarti kita pilih menjadi reseller. Itu adalah trik memudahkan diri sendiri untuk menjadi eksportir barang. Karena sesungguhnya ya nggak ada yang sulit jika kita mempunyai kemauan. Mungkin bisa kasih mungkin dari tips and triknya dari Kak Fatima sendiri nih ya. Mungkin UMKM yang Kak Fatima rasa itu UMKM-nya itu punya produk yang cukup bagus. Cuman mereka itu belum punya kemampuan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Maksudnya itu memasarkannya ke luar negeri, ke pasaran internasional. Nah, itu mungkin dari Kak Fatima ada nggak tips and triknya gitu? Untuk mencapai ekspor global, tentunya yang pertama kali kalau kita butuhkan adalah branding kita. Sejauh mana kita bisa membranding produk kita sendiri dan bisa meyakinkan buyer-buyer di luar negeri. Dengan cara ya kita harus dulu, pertama kali brand kita harus bagus. Kita membangun branding kita yang bagus, yang berkualitas. Tentunya ya kayak ketika kita sudah mencapai trik branding yang bagus, diiringi dengan pemasaran yang baik. Pemasarannya kalau untuk saat ini mungkin untuk UMKM khususnya yang ingin ekspor barang namun terkendala dengan bagaimana kita mengkomunikasikan ke buyer luar negeri. Dan ini adalah sebenarnya peran anak-anak muda yang membantu para UMKM. Fatia pernah ikut pendampingan UMKM di saat di 2021, itu ada sekelompok anak-anak muda yang membantu para UMKM untuk mempromosikan atau untuk membranding atau bahkan memfoto produknya supaya mereka ini punya packing yang bagus, punya foto-foto yang bagus untuk ditampilkan di sosial medianya. Itu menurut saya itu hal yang kecil yang tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi efek yang benar-benar baik sekali gitu Kak untuk
para UMKM, untuk para eksportir pemula. Oke, mungkin dari Kak Fatima, Kak Adel, Kak Dom ya, diskusi kita mungkin cukup ya. Mungkin dari Kak Fatima, Kak Adel sama Kak Dom, dari diskusi kita tadi itu apa kesimpulan yang bisa Kak Fatima, Kak Adel, dan Kak Dom dapatkan? Mungkin dari Kak Fatima terlebih dulu. Kesimpulannya untuk pembicaraan kita pada hari ini ya, yang Fatima bisa simpulin adalah bagaimana atau seberapa pentingnya peran anak muda saat ini untuk membantu para UMKM ekspor barang itu sangat penting sekali teman-teman. Karena dengan cara kita memiliki program yang baik, contohnya seperti tadi kita bisa membuat program di mana membantu para UMKM untuk memasarkan produknya, membantu para UMKM untuk mengurus perizinannya. Itu mungkin adalah salah satu hal kecil yang kita bisa lakukan ke depannya untuk meningkatkan ekspor barang di Indonesia khususnya sendiri. Begitu sih. Oke, mungkin dari Kak Adel? Kita udah tahu nih manfaat dari ekspor sendiri itu cukup besar ya bagi negara kita, bagi diri kita sendiri, karena pemasukannya kan bisa lebih banyak gitu, lebih menguntungkan. Nah itu mungkin kita bisa lebih belajar lagi dan bisa lebih memahami lagi nih apa manfaat ekspor sendiri. Mungkin kita mungkin tanya kesimpulan dari Kak Dom ya. Mungkin dari Kak Dom saya. Oke, kesimpulan dari saya terkait topik diskusi mengenai Export for All ini, menurut saya peran dari pemuda atau mahasiswa seperti kita ini sangat penting dan sangat besar peluangnya untuk membantu UMKM yang masih buta terhadap ekspor itu sendiri. Akan tetapi, meskipun setiap mahasiswa itu memiliki background yang berbeda-beda, bahkan kurang sesuai jika dikaitkan dengan ekspor, menurut saya itu tidak perlu berkecil hati, dikarenakan selama mengikuti sekolah ekspor nasional di semester ini, saya mendapatkan banyak pengalaman yang bahkan di luar dari yang saya dapatkan di jurusan saya, ilmu hubungan internasional. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mempelajari terkait seputar ekspor, jangan lupa join sekolah ekspor nasional. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Fatima, Kak Adel, sama Kak Dom. Mungkin kita cukupkan ya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali juga Kak.